pernah terbitkan di hasil Ya. silakan. jelek nanti kita Pak pengacara ya, seorang peneliti membutuhkan karyanya untuk dimuat di Scopus ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks Q1, Q2, Q3, Q4 itu. Satu, kalau di Indonesia ini adalah orang-orang yang membutuhkan kum untuk kenaikan pangkat ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Yes. Saya sudah melampaui itu, Mas. Pak, posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, Reviewer. karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini insya Allah ada 40 buku ya. Ini yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya madep ke depan aja. Ya. Duduknya madep ke depan ya. Satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku, 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh kum. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar. Saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas, Pak, maaf Pak pengajar. Iya makanya. Berarti nanti ya ada yang disampaikan. Berikutnya kami ke pertanyaan berikutnya, saudara ahli, sehubungan dengan tadi metodologi pembandingan tadi wajah X ya. X dilakukan dengan metode mungkin sampainya saja menurut saya tadi. Strategi. Kalau teknisnya yang saudara ahli lakukan itu dalam menggunakan fax, itu apakah itu saudara ahli kemudian mencari data pembanding, data pembanding kemudian dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan orang yang memiliki sertifikasi atau seperti apa? Jadi kita menggunakan metode semacam metode facial action coding system. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh fax untuk melakukan akurasi itu metode matematika yang disebut sebagai Monte Carlo. Maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya pengen membandingkan foto saya yang lama dengan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi memberikan gambar kepada kamu. Apakah saya kemudian menghubungi fax atau ada suatu aplikasi di situ atau bagaimana itu? Enggak, teknologinya sudah teknologi yang sudah endpoint Mas, udah market ya. Fax itu, facial action coding system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih? Hukum ya? Kenal SPSS nggak? Statistical for social purpose. SPSS belum ya? Oh kalau di hukum nggak pakai statistik ya? Nah itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah fax pun begitu. Nah untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran Mas, Pak. Jadi pada fax itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo. Dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya memasukkan 10.000 pembanding, 10.000. Saya pakai 50.000 pembanding Mas. Jadi dia akan mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia.
Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada. Dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Oke. Gitu. Berarti modelnya seperti engine. Mohon maaf ya kami. Jadi itu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor. Tidak Oh sebagai iya. yang bisa itu gedungnya tools, berarti bisa itu di back office di sana adalah orang, atau bisa itu semacam engine seperti Ya. itu. Nah, Oke. melanjutkan. Nah, kira-kira saudara, apakah tools itu saudara Ali dalam memasukkan data-data pembanding, berarti saudara menyampaikan dari mampu ya, data pembanding itu, apakah saudara Ali itu mengambilnya dari mana? Apakah dari fax itu sudah menyediakan, atau saudara Ali mengambil dari apa namanya website official atau dari Gini ya. Satu, saya izin Yang Mulia menjawab dengan dua analogi ya. Satu tuh saya buat analoginya begini Mas. Saya mau masak capcay. Saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Di dalam dunia teknologi aplikatif ya, itu seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham? Sudah bisa menangkap analoginya ya? Oke. Kemudian saya lagi itu berarti data-data itu saudara Ali tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi, mengcompile seperti itu, tinggal tadi yang saudara analogikan sebagai apa, kalau saus tiram itu sudah tersedia. Gini, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang kedua adalah saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo, itu dokter cari sendiri, nggak perlu Mas. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita Mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Jadi keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Oh bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya Mas. Jadi gini, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak memahami teknologi agak susah juga menjawab. Intinya adalah kita ini sangat diuntungkan dengan teknologi sekarang. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur, ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas, dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkah teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara makainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya Mas. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, Saudara Ali, berikutnya kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang saudara sampaikan. Oh iya, ini yang disampaikan pas
izin ya, jadi dari dua foto yang dibandingkan itu, kami khususnya saya pribadi itu saya lihatnya bahwa ada 86% apa namanya yang menjadi angka yang menjadi pembeda di antara keduanya. Tetapi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya itu di foto ijazah kan cuma satu ya. Nah, terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa tadi ya, berdasarkan yang ibu sampaikan tadi juga ini kuliah tadi itu kan urat wajah itu kan sangat responsif. Urat wajah sangat responsif. Kemudian tadi saudara disampaikan bahwa sangat terpengaruh dengan pikiran dari seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu juga segala macam. Nah, bayangkan ketika ada dua foto yang dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu tarik akurat yang berbeda, kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian dalam muncul angka. Jadi ketika saya membandingkan sesuatu itu saya cari spesimen yang sebisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Adi kemudian memilih membandingkan dua foto tersebut? Yang satu fotonya form ya, yang di atas itu seperti orang foto wisuda atau foto kantor itu, yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara dalam nah itu kan tarikan ininya berbeda, kemudian dan sangat memungkinkan untuk berbeda juga mempengaruhi jumlah tadi apapun. Kira-kira menjelaskan seperti apa, saudara? Pak, tadi saya udah berjam-jam menjelaskan, ya. Dan Anda kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan yang sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption. Jadi wajah kan tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di wajah summary-nya ya ini tuh. Tidak perlu dijawab, enggak apa-apa. Iya, 92,37%, Mas. Nggak usah jawab ya? Nggak usah, nggak boleh, nggak apa-apa, udah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada dua foto. Kalau saya foto yang atas itu diam seperti itu, yang bawah itu kan sedang dalam aktivitas. Maksudnya ini itu tidak juga foto yang diam. Tadi Mas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Slide ini kan nggak mungkin saya memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja dengan rumus-rumusnya ya. Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi, yang Anda presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda, itu sudah dikendalikan semuanya Mas? Sudah dikendalikan. Dengan yang tadi itu ya? Iya, sudah dikendalikan. Iya, sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara angka, Mas, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan. Kalau kita bicara angka, ini bahasa saintifik ya, bahasa eksak ya. Maka ada namanya ilmu eksakta karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka, ya. Baik, majelis terakhir. Tapi maksudnya paham kan? Paham. Oh ya, alhamdulillah. Terakhir Maksudnya paham kan? Terkait dengan apa namanya tadi yang saudara dipresentasikan, keahlian saudara kan tadi di depan dipresentasikan ketika membaca, menganalisis dari jasa pembanding. Jadi kalau di jasa namanya adalah Bambang Budi. Nah, bagaimana saudara ahli, maksudnya tadi kan disampaikan dengan penindaran pun cukup. Maksudnya apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto ijazah dengan foto Pak Bambang Budi yang lain seperti itu? Karena kan sepemahaman kan saudara ahli kalau Pak Bambang Budi kan sudah almarhum dan dari foto yang disampaikan di itu tidak ada foto selain yang di
yang di ijazah. Oh tadi, itu bukan pembanding. Tapi saya tadi kepada Yang Mulia Hakim menunjukkan sebuah fenomena. Ini fenomena Mas, bukan pembanding. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli Kehutanan UGM dan ahli warisnya pun juga menjadi saksi di sini. Kita melihat ada sebuah fenomena di mana pada ijazah itu ada artefak-artefak yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi ini kita nggak bicara uji, kita nggak bicara itu sebagai pembanding. Ini fenomena ada ijazah, ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian kita coba fotokopi berulang, itu watermarknya tetap nggak hilang, embossnya tetap nggak hilang. Sementara yang satu, ya itu nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss sama sekali. Ini tadi kita sedang bahas tentang fenomena. Kita tidak sedang melakukan uji perbandingan, beda tuh. Kalau uji perbandingan kembali lagi, bahasa eksakta berkata pakailah rumus, pakailah teknologi. Tidak menggunakan panca indera. Panca indera ini adalah untuk membaca, melakukan pengkajian superficial terhadap fenomena. Ya. Mungkin tadi bukan ini ya, bukan exercise saudara di dalam kepakaran ketika melakukan analisis fenomena tadi. Iya, makanya tadi saya sama Yang Mulia Hakim mengatakan panca indera. Ini kita tidak melakukan pengujian apapun. Ini ada sebuah fenomena gitu yang sangat layak untuk disampaikan pada persidangan ini. Ya. Terima kasih sudah cukup ya. Baik. Untuk tergugat 4 ada pertanyaan. Tergugat 4 pertanyaannya. Saudara ahli ya, tadi ada yang namanya metodologi FACT tadi. FACT ya. Facts. Apa tadi kepanjangan FACT tadi? Facial Action Coding System. Cognitive System ya. Coding. Pokoknya coding ya, sistem ya. Ya. Tapi dalam coding tadi kan ada yang namanya AU1, AU1. Ya, ya. Itu apa maksudnya itu kan? Ya. Ada tipe kan ada sampai dengan 12 ya kalau nggak Ya. Silakan. Ya. Jadi bisa dilihat supaya jelas. Ya. Kenapa disebut AU setengah, Ya. 1? Nah, silakan. Di slide tadi ya. Ya, Ada di slide. silakan. Supaya enak pakai slide. Ya. Di bawah kayaknya ya. Nah itu tuh. Yang ada wajah. Ya, ini misalnya AU ya, bro. Ini gini ya, Yang Mulia ya. Ya. Wajah itu ada 42 otot. 40 otot, Ya. 18 tulang tadi ya. Ya, ini ya. Jadi 42 otot ini Ya. membentuk pergerakan-pergerakan otot ketika seseorang sedang melakukan sebuah perilaku tertentu, ya. Nah, ini oleh seorang ahli penemu dari Facial Action Coding System, Paul Ekman, itu kemudian dibuat menjadi simbol-simbol. Nah, simbolnya tuh Buat simbol. ya dibuat simbol. Karena supaya simbol ini kemudian nanti dimasukkan di dalam rumus matematika. Nah, Rumusnya ya. ada rumus matematikanya. Jadi misalnya seperti AU5 itu terbuat dari upper lid raiser. Jadi dari lipatan. Ketika seseorang bicara jujur atau bohong itu, kalau pak matanya membentuk AU5 itu akan melakukan sebuah pergerakan tertentu yang dibaca sama aplikasi itu. Nah, Ini wajah apa foto nih? wajah, Wajah ya. wajah, wajah ya. Itu wajah saja. Wajah dibikin foto, dibikin foto ya. Fotonya ya. Iya. Wajah dibikin foto seperti itu. Nah, kemudian dari semua itu ya sampai kepada AU28 ya. Ini hanya kelihatan sampai AU15. Itu kemudian masuk kepada rumus matematika, kemudian menghasilkan simpulan. Ya, simpulannya itu orang ini dengan AU5 skala angka sekian itu derajat kejujurannya sekian, atau dia menunjukkan yang sesungguhnya, dia menunjukkan kebohongan sekian persen dan sebagainya. Paling bagus adalah
facial action coding system itu tidak hanya menggunakan foto, tetapi menggunakan wajah bergerak, yaitu menggunakan video. Nah, jadi saya melakukan pengujian terhadap sosok Joko Widodo ini menggunakan 52 video. Dan video itu sebagian dibikin bergerak menjadi video, sebagian kemudian kita capture menjadi foto-foto. Seperti itu Yang Mulia. Itu yang diambil ya diupload oleh Dian Sandi kan ya? Bukan 52 foto Ini itu. kan yang 52 foto ya? Ya. Nah, kalau yang diupload yang Dian Sandi kan ya? Itu Sekarang menjadi foto, kan? iya, foto. Jadi apakah yang diupload oleh Dian Sandi itu ada perubahan atau tidak? Apakah ahli tahu? Dian Sandi Nah, ya Dian Sandi. berubahnya gimana maksudnya? Apakah tahu ada perubahan atau tidaknya? Tahu tidak? Dari yang diupload yang misalnya dari sana, Ya. diupload kembali sama Dian Sandi, kan kita tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak, atau dimensinya tidak. Apakah ahli tahu? Apa ahli cuma mengambil yang dari yang Dian Sandi saja? Dian Sandi itu hanya mengupload satu kali. Satu kali. Itu Itu saja, di ya? tanggal 1 April 2025. Itu yang diupload Itu ya? aja. Itu yang diupload, Iya, ya? Jadi iya. ini perbandingannya tadi yang diupload dari Dian Sandi kan? Iya, Nah, betul. Kan jasa tadi yang Dian Sandi, ya. Dian Sandi ya. Mm-mm. Apakah Dian Sandi merubah atau tidak kan tidak tahu ahli ya kan ya? Oh, tidak. Yang diupload saja ya? Ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian saya tambahkan Yang Mulia, pada dasarnya video itu adalah foto yang bergerak. Karena Ya. sebuah video itu kan didapatkan dari foto-foto yang digerakkan seperti itu. Sehingga antara foto maupun video sebenarnya nggak ada perbedaan. Ketika kita memasukkan itu di dalam pengujian. Iya, ya. Sistemnya. Ya, jadi video itu kan bisa saja terdiri dari ribuan foto kan, yang kemudian disusun, kemudian dia seakan-akan kita lihat itu seperti bergerak. Padahal sebetulnya dia adalah foto. Di matematika, Iya. sebenarnya secara matematika, Iya, ya. betul, Seperti betul. Teori Einstein kan, Iya. MC kuadrat itu kan ya. Iya, Itu ada yang iya. teorinya. Jadi ya relatif kan ya, iya. Relatif kan. Kita kan mata kita itu kan hanya mampu melihat piksel yang terbatas. Terbatas. Sehingga video yang berupa foto-foto yang dijajarkan itu yang kita lihat seakan-akan kan bergerak. Seakan-akan menghasilkan sebuah video atau film. Padahal itu sebenarnya kan foto yang berjajar. Andai kata piksel mata kita itu seperti mata belalang, kita akan lihat cek gitu. Foto-foto ya seperti Kalau itu. kita di film, nonton film kan pasti tidur-tidur. Ya, Ada ronde-ronde. ya, Slide masing-masing. ya, ya. Film kan begitu. Iya, betul. Satu, Iya. baru digerakkan. Ya, betul. Seperti itu kurang lebih. Terhadap ya tadi foto-foto tadi ya yang saudara katakan akurasinya sudah sampai 92,3% ya. Jadi sisanya itu kalau dibilang sisanya itu berarti tidak akurat, tidak. Ya, hanya 7% berarti. Terhadap foto tadi yang diupload ya Candi kan ya. Terhadap ya. Candi, ya kan. Karena gini Yang Mulia mohon izin. Ijazah yang diposting Dian Sandi Nah, itu dijustifikasi oleh Pak Joko Widodo sendiri sebagai ya itu ijazah saya pada sebuah video. Artinya kita bisa berasumsi di sini, bisa tegak asumsi kita bahwa memang itulah ijazah yang dijustifikasi sebagai ijazah beliau. Jadi di sini kita bisa menggunakan ijazah yang diposting Dian Sandi ini sebagai gold standard, sebagai standar baku emas, ya, dan bukan yang lain. Itu bukan jasa saya. tapi apakah pernah kan belum ada lab krimnya? Iya. Kalau sampai sekarang belum ada Ya, ya. ya, Sampai sekarang saudara tetapkan tersangka pun belum ada ya, lab krimnya bahwa itu potensi atau tidak. Betul. Ya. Nah. Sampai sekarang belum ada. iya, Ya itu ya. iya. Sampai sekarang. Jadi iya, Kita juga bagaimana? Ya kan, Bu ya. iya. Ya. Ahli tadi masih memakai yang Dian Sandi. Eh, Dasarnya kan yang Dian Sandi upload kan. Ikut menutup. iya, Dan iya Yang Mulia. Pernyataan Ya. Pernyataannya kan. Ya. Jadi ada pernyataan. Ya. Itu dasarnya ya. Kan? Ya. Sehingga kesimpulannya 92,3%. Foto Yang Mulia mohon izin, foto. Fact-nya ya kan. Ya, fotonya. yang ada di Ya. upload di Dian Sandi. Ya. Nah, Ya. Itu kan ya. Jadi Itulah penelitian ahli kan penelitian Siap. seperti itu ya. siap, Nah, ya. Kita tidak pandai penelitian ahli seperti itu. Ya, memang ya. Nah, Iya, jadi memang benar, ahli kan. iya. Itu sudah kesimpulan atau masih hipotesis atau gimana Pak? Oh, ini sudah mematahkan hipotesis 0 Yang Mulia. Nol, Iya. nol ya. Hipotesis Jadi- 0 jadi sudah patah. hipotesis 1 ya. Iya.
Jadi yang saya sebagai domain saya, kalian saya kan batasnya pada foto yang mulia. Ya. Karena itu representasi dari benda hidupnya dari ijazah tersebut. Ya. Dengan fotonya ya. Fotonya. Tulis saja ya. Iya. Tulisannya di kiri kanan siapa? Di dalam ijazah atas. Rektornya siapa? Ya, Tidak. itu keahlian dari telematika dan digital forensik. Satu foto aja ya. Betul. Hanya satu foto, Foto. yang ada foto Jokowi. Ya. Tanya Ya. kan, Ya. jangan foto kan itu kan. Ya. Kita lihat ya. Baik ya, kita lanjutkan. Kalau foto atau video dari satu orang dengan berbagai aktivitas, kalau dilakukan pengujian apakah hasilnya sama? Sama seperti ya. Jadi tergantung sebenarnya gini, tergantung metodologinya yang mulia. Misalnya yang menyambung yang game tadi, misalnya foto yang satu baru dalam keadaan pidato, lagi dalam keadaan mungkin sedih atau menangis. Kalau diuji sama. Kan foto, jadi gini, foto itu kan di freeze, kan foto itu kan freezing dari sebuah pergerakan perilaku kan. Jadi ini saya mau mengkoreksi juga Pak pengacara tadi. Fotonya seseorang bernama Joko Widodo ini bukan foto mayat, ini foto orang hidup kan. Jadi pada saat dia sedang difoto, dia juga sedang bergerak. Cuma gerakannya bisa makro, bisa mikro kan. Kalau gerakan makro dia berdiri dia gini. Gerakan mikro seperti misalnya dia melakukan sesuatu kan di freeze oleh foto itu. Nah, ini sangat comparable dengan misalnya saya membuat tadi perbandingan Bayesian tadi dengan foto dari Pak Joko Widodo yang sedang pidato. Itu kan dia sedang pidato, dia menghasilkan micro expression tapi di freeze dengan foto. Jadi ini ya jadi compare gitu. Sama ya? Iya. Aktivitas apapun hasilnya. Iya, karena kita foto itu kan gunanya untuk memfreeze pergerakan dari seseorang. Sehingga ketika freeze sama freeze, ya kita bisa bandingkan. Iya. Satu lagi Bu Tifa. Jadi kan yang akhirnya saudara teliti itu kan yang Benda hidup. postingan, bukan postingan yang diposting biasa kan ya. Saya Foto dari situ ya. izin yang mulia, saya koreksi sedikit. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya tentang penelitian saya terkait dengan ijazah, itu sejak awal waktu spesimen pertama keluar, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Dekan Kehutanan UGM. Itu pertama kali tuh. Sampai dengan hari ini ada 8 varian. Pertanyaan saya, apa sih yang mendorong saudara untuk meneliti? Spesifiknya apa? Yang mendorong saya. Jadi peneliti itu yang mulia itu memiliki katakanlah sebuah DNA primordial, ya. Sebuah tarikan, sebuah dorongan, curiosity terhadap sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, apalagi kemudian pertanyaan itu ternyata itu memberikan sebuah dampak yang besar sekali pada sebuah institusi, dalam hal ini ada negara, maka dorongan yang sangat kuat bagi seorang peneliti untuk melakukan kuriositasnya. Kuriositas itu kemudian dia akan cari pertanyaan permasalahannya, dia akan cari datum-datum dari berbagai fenomena yang ada, kemudian dia akan menyusun menjadi sebuah kerangka pemikiran, lalu kemudian dia akan uji dengan hipotesis. Itu adalah peneliti yang benar. Peneliti yang nggak benar itu yang diam aja. Yang berpangku tangan, yang diam saja, bahkan melengos. Itu peneliti yang tidak benar. Ya, artinya saudara lakukan penelitian itu karena apa? Ada suatu keadaan apa? Pak, ada 2 orang yang kehilangan kehidupannya selama bertahun-tahun, Pak. Namanya Pak Bambang Tri dan Gus Nur, Pak. Saya secara langsung mendengarkan apa yang terjadi pada beliau. Dan ganjarannya adalah sampai dengan hari ini, orang yang ditanya tentang ijazah sama sekali tidak mau menunjukkan ijazahnya. Iya, itu ya. Jadi dorongan peneliti itu adalah dorongan kemanusiaan. Itu pasti tarikan pertamanya itu. Bagaimana Einstein kemudian membuat hukum relativitas? Itu karena dorongan dia untuk bisa memberikan sumbangan bagaimana agar dunia ini menjadi damai. Walaupun akhirnya salah kan? Karena hukumnya kemudian dibuat jadi bom atom kan gitu ya. Tetapi dorongan awal
Pasti tidak dia mau menghasilkan bom atom dengan hukum relativitasnya itu untuk kemudian nanti membinasakan masyarakat Nagasaki dan Hiroshima, itu tidak terfikir oleh yang bersangkutan. Ya, artinya terkait juga dengan gugatan CS ini ya, tapi karena Iya. yang bersangkutan tidak membutuhkan, bukan? Ya, Yang Mulia izin, saya mau menjawabnya gini, secara filosofis. Manusia itu paling tidak bisa itu berada dalam situasi uncertain, sesuatu yang nggak pasti. Jadi manusia itu kalau ada ditempatkan dalam situasi yang tidak pasti itu akan gelisah. Itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Saya menangkap itu. Kita semua ingin kejelasan tentang apa sih sebenarnya jawaban atas ijazah ini. Mengapa yang bersangkutan yang mengaku memiliki ijazah tidak juga menyampaikan sendiri? Mengapa harus diwakili oleh 8 pihak? Itu sebetulnya mendorong. Mudah-mudahan bisa Ada unsur misalnya unsur bisnis, politis gitu yang mempengaruhi mendorong saudara untuk melakukan penelitian. Pak, saya bertahun-tahun ya. Ini ada 5 buku saya yang mulia ya. 1 buku ini yang terlama, Pak. Saya buat. Ini buku ini adalah penelitian saya tentang Al-Qur'an. Bagaimana tubuh manusia itu bisa sehat dengan Al-Qur'an. Penelitian ini 8 tahun saya. Artinya untuk yang Ya artinya gini, begitulah peneliti. Kami bekerja dengan nestapa, Pak. Kami bekerja dengan uang kami sendiri. Kami bekerja dengan apa yang kami bisa lakukan. artinya untuk yang itu juga tidak ada Sama, Pak. politis dan sebagainya. Sama. Ini sekarang, Pak. Buku saya yang kelima bersama dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rismon. Buku Jokowi's White Paper ini yang relate, ya. Setelah kami melakukan penelitian selama saya 3 tahun, ganjarannya apa, Pak? Saya jadi tersangka, Pak. Ganjarannya, apakah saya kemudian berlari? Saya kemudian sembunyi? Saya kemudian meminta-minta restoratif justice? Tidak, Pak. Saya ingin ini terus ada kejelasannya. Kami sebagai peneliti sudah selesai menjalankan tugas kami demi bangsa dan negara ini, Pak. Menjadi tersangka pun setiap hari, setiap minggu kami wajib lapor. Sekarang saya pun umroh tidak bisa, Pak, karena saya dicekal. Saya jalani, Pak. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini, Pak, yang mulia. Iya, jadi tidak ada sesuatu yang lain. Sama sekali. Menaluri peneliti ya. Betul, Sesuatu betul. yang menarik peneliti. Betul, betul. Mungkin kembali saya mungkin dalam arti awam gitu ya, karena saya sudah ilmu sosial, mungkin berada dalam posisi yang diametral dengan itu, mungkin basicnya sains gitu ya. Tadi terkait itu tadi kan meneliti postingannya Dian Sandi, kemudian dalam melakukan penelitian tadi, mohon maaf kalau saya salah memahami yang Ibu sampaikan tadi, berarti menggunakan metode FACS dan metode Bayesian model, atau bagaimana saya? Salah duanya. Salah duanya. Ya. Jadi itu menggunakan dua-duanya. Ya, salah duanya itu dalam arti masih ada sekian banyak metode lain. Tetapi yang hari ini saya gunakan ya. Ibu dalam melakukan di bukunya White Paper itu menggunakan salah 2 metode. Salah duanya. Kemudian untuk metode FACS dan Bayesian ini itu metode yang berbeda atau berkaitan atau bagaimana? Metode yang berbeda tetapi berkaitan. Jadi saling membantu. Jadi kalau saya pahami, kalau tadi yang pakai FACS tadi pakai menggunakan tools ya, pakai Monte Carlo tadi ya, Ya. sehingga kita tinggal memasukkan data ke dalam sistem atau Sebuah, tools, sehingga ya. tools itu sendiri akan membuat kesimpulan kalau saya. Atau Ibu masih menambah lagi. Jadi itu murni dari alat itu. Iya, alat itu Yang seperti tadi Begini. tampilan di situ itu, Ya. itu maksudnya itu dalam alat itu muncul seperti itu, kemudian Ibu
atau memang bagaimana? Itu kami boleh diberikan sebuah narasi apa gambaran alat ini bekerja sehingga bisa muncul seperti itu. Ya, Teks ini. siap. Izin Yang Mulia, saya menggunakan analogi lagi ya. Ya, dengan bahasa yang sederhana. Iya, sederhana lah ya. Jadi gini, kita tidak begitu aja memasukkan sesuatu lalu kemudian jadi, bukan? Maksudnya dari ini saya ada fotonya Dendi. Ya, ya, Itu masukkan ke tulis. ya. Terus kemudian Ada banyak sekali variabel-variabel yang kita masukkan juga. contoh apa variabelnya selain foto pembanding atau hanya foto yang 50.000 tadi yang sudah dicari sama tulisnya tadi. Oh banyak, variabelnya macam-macam. Contohnya apa? Ya, misalnya perilakunya, kemudian variabel narasinya, kata-kata yang diucapkan, kemudian fenomena-fenomena yang lain, misalnya seperti ada kasmujo, bagaimana cara mengucapkan kasmujo, seperti Insinyur Ahmad Sumitro, itu ada coding-codingnya, makanya namanya Facial Action Coding System. Jadi nggak cuma kita masukkan foto lalu kemudian keluar 92,37%, nah. Jadi itu pekerjaannya itu banyak. Yang Mulia izin, saya tadi menampilkan satu slide itu sebenarnya ada puluhan halaman yang lain yang mungkin karena waktu dan sebagainya itu. Puluhan halaman yang lain itu merupakan variabel yang dimasukkan. Betul. Betul, ya. Ya. Semacam mungkin berita. Ya, semacam itu. Video, berita, narasi, ya. Sehingga dalam kesimpulan dalam bentuk seperti apa tuh yang memang itu bisa disajikan? Memang dalam bentuk seperti itu atau seperti apa? Angka, ya, angka. Kita mau angkanya tuh percentage atau pakai likelihood ratio atau mau pakai interval ratio atau mau menggunakan mean atau menggunakan UGT, macam-macam. Jadi tergantung kita mau pakai apa. Tapi yang jelas angka. Ya. Tadi disampaikan berapa? Same difference-nya 92,37. Jadi kesimpulannya dengan fax tadi, konklusinya yang tadi disampaikan ijazah menurut sistem tag dengan yang di posting Dian Sandi itu berarti konklusinya berbeda ya. Betul, berbeda sebesar bukan lagi 0 tapi 1, ya. 92,37%. Itu memang alat yang bekerja sendiri dengan itu masukkan berbagai variabel itu tadi yang sekian banyak variabel. Alat itu kayak wajan sama sotil, Yang Mulia. Jadi dia nggak akan bisa menghasilkan rawon, nasi goreng atau capcay. Itu karena tukang masaknya. Tukang masaknya ini saya gitu. Terus kesimpulannya ibu atau dari mesin ini? Saya kan nggak paham ini alat. Ya gini, ya jadi kan paling enak tuh analoginya tuh pakai masakan sih ya. Silakan, Ya ada daging, ada bawang putih, ada keluak, begitu kan? Itu akan jadi rawon atau akan jadi krengsengan atau akan jadi apa kan tergantung sama yang masak. Nah seperti itu kurang lebih, peneliti itu tukang masak. Tetapi enak atau enggaknya, lezat sekali, kurang lezat dan sebagainya kan tergantung ekspertis dari peneliti itu. Jadi metodologi yang sama kalau dipegang sama peneliti awam dengan peneliti senior akan beda juga. Makanya saya tadi sampaikan Yang Mulia, kalau memang ada sebuah forum yang akan menguji hasil dari penelitian saya mohon agar saya dipertemukan dengan ilmuwan yang setara dengan saya. Karena nggak akan ketemu gitu. Seperti petinju, kelas berat ya sama kelas berat, kelas bantam sama kelas bantam. Kurang lebih seperti itu Yang Mulia. Siap. Intinya seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, ada metode fax tadi seperti itu. Kemudian untuk Bayesian model ya. Mana kalau pronunciation salah itu bagaimana cara kerjanya sehingga itu penelitian ini Ibu lakukan. Kan tadi kalau kami memahami kan memang itu diperbandingkan mungkin ada kaitannya juga dengan basic Ibu sebagai dokter ya tadi bahwasanya memang secara lahiriah manusia itu kalau sudah umur 20 karena ada lagi 40 ya. Itu bagaimana supaya kami majelis itu ketika nanti bermusyawarah kita sudah gambaran sederhananya Ibu menerangkan sebagai ahli itu
Kalau Pak yang Yesan. Pak Yesan ini seperti apa dari awal sampai konklusinya? Cara masaknya itu seperti apa? Bisa diterangkan secara sederhana. Sebetulnya ini sederhananya tuh kita melakukan operasi tambah kurang bagi itu dengan jari tangan kita atau pakai sempoa atau pakai kalkulator. Ya, kita mau 3 kali 12 kali 15 kali 30 kali 225. Sekali lagi mohon maaf Pak. Kita menggunakan bahasa yang sederhana yang karena kami bukan basic. Iya. Kan tadi yang Ibu teliti kan postingannya Dian Sandi, fotonya Dian Sandi. Nah, dengan metode atau model Bayesan tadi, bagaimana Ibu melakukan penelitian sehingga kan ada perhitungan numeriknya. Dengan bahasa yang sederhana, biar kami ini paham begitu tadi sampaikan itu bagaimana sehingga ada konklusinya kok sekarang kami bisa mendekati satu. Bisa diterangkan secara sederhana. Mendekati 100%. 100%. Iya. Oke, Ya. Ini kan buat saya, keahlian saya tidak ada di sini kan. Ini bukan keahlian saya. Keahlian saya adalah benda hidup ini. Ya. Ini kemudian saya mau menjawab pertanyaan berdasarkan hipotesis. Apakah foto ini sama foto orang yang bernama Joko Widodo sesuai dengan yang tertera di ijazah ini sama dengan foto dari seseorang bernama Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, maka kemudian foto ini kita masukkan berbagai macam variabel, termasuk misalnya perhitungan rasio-rasio tadi yang saya jelaskan tadi, seperti interpupillary distance, kemudian nose, kemudian ada os nasal dan sebagainya, dan termasuk juga dengan berbagai macam variabel lainnya. Itu kemudian kita persilahkan Bayesian untuk melakukan operasinya. Nah, operasi Bayesian itu kurang lebih itu kalau kita mau operasi tambah kurang bagi dengan jari tangan kita atau kita dibantu dengan sempoa atau kita pakai kalkulator. Nah, Bayesian itu kalkulator. Jadi bagaimana kerja kalkulator kan kita nggak tahu. Tapi dia adalah sebuah metode advance dibanding dengan kita pakai menconga atau kita pakai sempoa. Kurang lebih seperti itu. Itu mohon maaf ya, karena saya bukan basic di situ. Kalau mungkin Ibu menertawakan saya, ya moga ya, kan kondisinya kan kita ingin menggali yang majelis itu punya kejelasan. Betul, Jadi izin. itu tool sendiri atau bagaimana itu? Maksudnya kayak tadi kan yang fax tadi kan memang ada toolsnya ya. Kalau yang untuk yang Bayesan ini bukan tools ya. Jadi bagaimana? Tadi masukkan di tools, kemudian masih dihitung ulang sama itu sebagai expert atau bagaimana? Iya, izin yang mulia, saya bukan ingin mentertawakan atau apa. Saya ini kan basicnya guru ya. Guru tuh kalau menjelaskan terus nggak paham itu saya sedih gitu. Berarti saya salah, saya yang salah. Pakai analogi apa lagi ya? Gini, teknologi itu kan menyajikan, misalnya contoh kita dulu mau ngetik dengan mesin ketik. Sekarang kita ngetik dengan laptop. Itu kan di dalam batang tubuh laptop itu kan ada ribuan aplikasi gitu. Yang kita aja sebagai user kan nggak tahu bagaimana para teknokrat itu membuat secanggih itu gitu kan. Seperti itu. Jadi dalam konteks Bayesian, saya sebagai user, saya tahu cara kerjanya. Saya tahu operasi apa yang saya berikan, perintahkan kepada dia untuk bisa memberikan kepada saya konklusi sesuai dengan apa yang tadi saya sajikan. Ya. Jadi tetap saya sebagai peneliti atau peneliti yang lain menggunakan Bayesian itu kami tetap tukang masaknya. Tapi dulu kami harus ngulek pakai ulekan. Sekarang kami cukup memasukkan segala macam bawang putih, bawang merah, cabai ke dalam blender gitu aja. Nah, bagaimana cara kerja blender dan sebagainya kok bisa cepat sekali dia daripada kita ngulek begitu? Kan kita serahkan kepada pembuat blender itu kan gitu. Tapi kita ngerti kan cara kerja blender itu. Kurang lebih seperti itu. Menyajikan data yang Ibu nanti tetap mengolah sendiri. Iya, iya. Tetap mengendalikan operasinya tetap. Jadi bukan konklusi dari alatnya. Enggak. Ya. Kayak gini, ini orang awam kan suka kalau dengan teknologi itu menganggap kayak genie in the bottle itu loh. Yang mulia. Jadi langsung jadi rumah gitu enggak? Bukan seperti itu cara kerja teknologi. Jadi adalah salah kalau misalnya
misalnya seperti yang selama ini anggapan orang pakai ChatGPT, kita tinggal prompting, nggak betul. Karena iya. Jasa keilmuan. Iya, iya. Serahkan pada alam. Iya, kita kita orang yang bisa menggunakan ChatGPT dengan luar biasa dahsyat itu adalah orang ngerti coding, orang yang ngerti bahasa kalbunya, teknologi dan sebagainya. Jadi itu pakai bahasa rasa juga, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi punya keahlian di apa tadi neuroscience behavior, Neuroscience. epidemiologi perilaku ya. Iya. Kalau yang ini ilmu apa itu? Kepakaran apa namanya itu? Yang terakhir ini, yang ikut menerangkan tadi. Maksudnya, termasuk bagian mana? Kan ibu kan sebagai pakar. Tadi kan ada apa tadi epidemiologi perilaku, neuroscience behavior. Kalau yang kepakaran yang ibu meneliti ini dengan metode Bayesian, kemudian dengan apa namanya VAX itu, kepakaran di mana itu? Namanya apa? Gini, Atau mudahnya. masuk di neuroscience atau epidemiologi atau bagaimana kan? Mudahnya tuh, epidemiologi itu adalah bagian dari ilmu kedokteran yang menggunakan matematika sebagai operasinya. Nah, itulah Bayesian dan sebagainya, Monte Carlo dan sebagainya. Jadi, saya sebagai seorang epidemiolog, saya adalah matematikawannya kedokteran. Jadi ini masuk di kepakaran yang Ya, mana? itu satu ya. Jadi, saya menggunakan Bayesian, saya menggunakan Monte Carlo dan sebagainya, hitung-hitungan dan sebagainya itu saya sebagai pakar epidemiologi. Kemudian perilaku atau behavior. Nah, sekarang objek kita adalah manusia. Manusia itu pola paling manifest itu adalah perilaku. Manusia itu pola selain biologinya dia itu adalah perilakunya dia. Manifestasi dari manusia itu adalah perilaku. Maka saya menggunakan perilaku itu sebagai fenomena untuk membantu menjawab pertanyaan terkait dengan ijazah ini. Karena ijazah ini terbit itu adalah hasil dari perilaku. Perilaku kan ijazah ini kan hasil dari perilaku. Perilaku itu adalah orang kuliah, orang daftar masuk Sipan Maru, UMPTN atau UTBK, orang kemudian kuliah, orang kemudian pergi KKN dan sebagainya, itu kan semua perilaku. Nah, itu kepakaran saya yang kedua. Kemudian neuroscience itu adalah ilmu bagaimana menggunakan otak untuk menjawab permasalahan, strukturnya, fungsinya dan sebagainya. Dan semua kita ini adalah sesungguhnya adalah hasil dari bagaimana otak kita bekerja. Kita mau bicara apa, kita mau berbohong apa, kita mau jujur apa, kita mau menggunakan segala sesuatu itu karena otak itu yang melakukan pekerjaannya secara struktur dan fungsi. Ya, mohon maaf. Jadi ini kepakaran itu tadi di dua ini Bu, ya. Tiga, Yang satu apa Pak? epidemiologi, perilaku, neuroscience behavior. Ya, bagaimana studi tentang perilaku itu dengan mempelajari cara kerja Karena otak. kan prinsipnya itu kan gugatan ini kan prinsipnya kan ingin membuktikan bahwasanya postingannya Dian Sandi itu apa istilahnya ijazahnya apa istilahnya tidak benar gitu kan, makanya kan yang mau diteliti kan memang Perilaku. apa namanya ijazahnya Dian Sandi. Makanya kan yang saya tanyakan kembali bahwasanya kalau tadi Ibu mengatakan dan saya behavior ini epidemiologi perilaku, ini kan hanya berkaitan dengan